que te besas de la noche. Mi mamá no lo toque. Angkat perkara bagi capek. Aku bilang bercerai. Aku mau cari jalan tengah buat kamu apa yang gak bisa. Bisa kamu ke angkasa. Ku tak mau kita berdosa. Aku wish you best. Kamu yang terbaik. Halo teman-teman, selamat datang di channel Rio Satyaryaru. Oke, hari ini gue lagi ada di salah satu ruang hijau paling hits di Jakarta Selatan. Saya lagi ke ban Tebet Eco Park. Oke, tapi tahu nggak sih, tempat saya ini dulunya bukan taman guys, bukan ruang publik juga, tapi ya, merupakan anggaran banjir dan kawasan kumuh. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas tentang sejarah lengkap Tebet Eco Park dari masa lalu hingga sampai jadi ikon Jakarta hingga hari ini. Yuk ikut jalan-jalan sambil belajar sejarah. Oke. Jadi secara geografis Tebet Eco Park ini berada di Jakarta Selatan, tepatnya di bantaran Kali Ciliwung. Sejak dulu kawasan ini punya masalah klasik di Jakarta, yaitu banjir, sampah, dan pemukiman padat di pinggiran sungai. Sebelum tahun 2020, di area ini dikenal sebagai Taman Tebet Barat dan Taman Tebet Timur. Sayangnya fungsi taman waktu itu nggak maksimal guys. Banyak area yang rusak, drainase yang buruk, dan saat hujan deras air Ciliwung sering menguap. Nah, bisa dibilang tempat ini dulu bukan ruang rekreasi, tapi justru sumber masalah lingkungan. Nah, masuk ke akhir dekade 2010-an, di mana Pemprov DKI Jakarta mulai serius mikirin konsep kota berkelanjutan dan muncullah ide mengubah kawasan rawan banjir ini jadi ruang hijau berbasis ekologi. Nah, gimana ceritanya? Oke, kita bahas ya. Jadi revitalisasi Tebet Eco Park mulai dikerjakan sekitar tahun 2020 sampai 2021 dan jadi bagian dari program besar penataan bantaran Sungai Ciliwung. Bukan sekedar taman biasa, konsep yang dipakai ini adalah Eco Park atau taman yang selaras dengan alam, air, dan manusia. Nah, hal yang paling ikonik dari Tebet Eco Park ini adalah Infinity Link Bridge, atau tepatnya jembatan yang menyambung antara Tebet Barat dan Tebet Timur. Nah, jembatan ini melingkar yang menghubungkan Tebet Barat dan Tebet Timur ini. Secara filosofi, jembatan ini melambangkan keterhubungan manusia dan alam. Bukan melawan alam, tapi bersama dengan alam. Nah, di Tebet Eco Park sendiri dibagi jadi beberapa zona. Ada zona basah, zona bermain, dan zona edukasi, dan juga ada zona hijau terbuka. Nah, menariknya di taman ini tidak ada sepenuhnya pagari dan tidak ada anti air. Saat debit sungai naik, beberapa area memang boleh tergenang. Ini bagian dari konsep natural flood control. Dan Tebet Eco Park ini secara resmi dibuka pada tahun 2022 oleh Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, yaitu Pak Anies Baswedan. Dan Tebet Eco Park sendiri langsung jadi magnet warga, mulai dari olahraga pagi, piknik keluarga, dan sampai kegiatan konten kreator. Dan secara lingkungan, taman ini juga membantu mengurangi
lintasan atau limpasan air hujan dan memperbaiki kualitas udara dan mengembalikan fungsi ekologis bantaran sungai. Secara sosial juga tempat ini jadi ruang temu lintas kelas, semua orang bisa datang tanpa harus bayar mahal. Dan dari kawasan yang dulunya identik dengan banjir ini sekarang berubah jadi ruang hidup kota terbuka. Dan tentu saja tempat ekopark kan tanpa masalah, masih ada beberapa tantangan soal sampah, over capacity pengunjung, dan juga vandalisme, dan yang terkadang ada beberapa coretan di tangan-tangan jahil dari pengunjung. Dan keberlanjutan dari taman ini nggak cuma tugas pemerintah tapi juga tugas kita sebagai pengunjung. Kalau konsep seperti tempat ekopark ini bisa diterapin di banyak tempat lain, bukan nggak mungkin Jakarta perlahan berubah menjadi dari kota yang beton menjadi kota yang lebih manusiawi. Oke guys, jadi untuk tempat ekopark ini bukan cuma tempat nongkrong atau foto-foto. Di balik hijaunya pepohonan ada sejarah panjang tentang perubahan kota dan kesadaran lingkungan. Kalau kalian suka vlog sejarah kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Rio Sateru Jaru. Tulis di kolom komentar tempat bersejarah dan ruang publik apalagi yang pengen gue bahas. Sampai ketemu di vlog sejarah berikutnya. See you.